Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Umumnya orang beranggapan bahwa kita ini disuruh melawan nafsu. Beranggapan kita disuruh melawan nafsu. Tapi bagaimana cara melawan nafsu? Nafsu nggak bisa mati. Disembelih hidup lagi. Ditendang pingsan bangkit lagi. Diusir datang lagi. Kadang-kadang tadinya pakai baju putih, minta usir, datang lagi bajunya hitam. Dikiranya orang lain, ternyata dia juga. Kitanya melek, dianya melek. Kitanya tidur, dianya melek. Kitanya berdiri, dianya berdiri. Kitanya duduk, dia berdiri. Dan nafsu tidak akan mati, kecuali dia akan mati bersama kematianmu. Nafsumu tidak akan mati dan tidak akan bisa dibunuh, tidak akan dihilangkan. Selalu ada. Dan disitulah kita keseharian dalam bertempur dengan nafsu kemungkinannya berimbang, silih berganti, bisa menang, bisa kalah. Tapi kesempatan kalah kita lebih banyak daripada kesempatan menang. Itu yang jadi masalah. Jadi artinya ya mustahil engkau bisa menumpas nafsu. Ketika nafsu ditumpas, engkau sudah bukan manusia lagi. Dan tidak mungkin nafsu akan mati. Jadi gimana? Jadi coba mari kita hayati firman Tuhan di dalam surat Yusuf, keluh kesahnya Zulaikha yang tergila-gila kepada Yusuf. Dia mengatakan seperti disebutkan dalam Al-Quran, inna nafsa la ammaratum bisu, bahwa sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan-keburukan. Nafsuku ini selalu mengajaknya kepada kejahatan-kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang yang disayang oleh Tuhan. Ini adalah isyarat dari Tuhan. Jadi ketika kita melawan nafsu, itu bukan berkelahi dengan nafsu, tapi kita beralih kepada bagaimana caranya kita disayang Tuhan. Nanti kalau kita sudah disayang Tuhan, nanti Tuhanlah yang memperkecil volume nafsu. Artinya Tuhanlah yang menundukkan nafsu kepada kita sehingga volumenya dikecilin. Itu. Ketika Tuhan mengatakan inna syaitana laka aduwwum mubin, bahwa setan itu adalah musuh yang jelas-jelas bagi kamu. Itu artinya kamu tidak disuruh untuk berantem berkelahi dengan setan, nggak bakal menang. Setan nggak mati-mati kok. Dihancurkannya hidup lagi. Ya, dibabak-babak ya utuh lagi. Setan tidak bakal mati dan tidak akan bisa maupun setan menampar kamu. Mau balas kau tampar lagi, bisa menampar setan. Ya. Kita juga melempar setan ketika naik haji, melempar setan kan. Itu kan napak tilas. Menapak tilasi Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurut dugaan Anda ketika Anda bulan jumrah di di Mina ya, kira-kira kena nggak setannya tuh? Enggak dong. Jadi artinya yang dimaksudkan setan adalah musuhmu, bukan menyuruh kamu berperang dengan setan, tapi Allah disuruhnya segeralah engkau meminta perlindungan kepadaku. Tolong dicatat. Jadi artinya daripada kita melawan nafsu dan setan yang tidak pernah kalah, masa mending kita beralih halauan bagaimana caranya supaya Allah sayang kepada kita. Nanti Allah lah yang akan mengecilkan volume nafsu kita itu. Jadi artinya kembali lagi pada teorinya, seperti apa yang sering saya ucapkan, nafsu itu seperti kuda tunggangan kita kuda. Ya, saya mau ke barat, tapi kuda yang saya tungganginya maunya ke timur. Saya les ke barat, balik lagi ke timur lagi. Akhirnya saya dengan kuda tarik menarik. Nanti di penghujungnya yang menang siapa? Kuda atau yang penunggangnya? Kenapa? Karena kuda lebih kuat dari kita. Itulah keadaan nafsu kita seperti itu. Maka tidak artinya ya jangan lalu kudanya itu kamu bunuh. Nah makanya melatih diri untuk menjinakkan kuda itu dengan sistem dressur. Artinya dilatih jiwa kita ini supaya
dia menjadi nurut kepada kita. Nah, sampai menjadi nafsul mutmainnah. Ya, jangan jadi nafsul ammarah. Nah, sebenarnya nafsul mutmainnah itu artinya dia nurut. Kira-kira tarik kanan, belok kanan, tarik kiri, belok kiri, tarik dua-duanya berhenti, ditepak pokoknya lari, kan gitu. Nah, itu gimana caranya? Sejak awal udah itu kita bikin patok supaya jangan berontak terus, ikatlah di situ pelananya, dipatok yang di situ, dia akan merontak. Karena ini kuda binal baru kita ambil dari hutan, dia akan berontak berkali-kali dan dia gagal, tidak bisa lepas dari ikatan yang kuat itu. Lama kelamaan kuda itu meyakini bahwa dia tidak bisa melarikan diri, sehingga ketika koboi itu masuk ke kafe di padang pasir jam dulu itu, dari kendali itu kadang-kadang disampirkan saja di tiang itu, nggak diikat kok. Tapi kuda itu sudah nggak lari karena dia sudah yakin bahwa aku tidak bisa melarikan diri lagi. Jadi kita juga untuk tahap pertama menggunakan dressur, ya, kita tindas, kita tekan. Ini bulan puasa yang baru kita lalui. Kenapa di bulan puasa itu kita punya kepedulian sosial yang tinggi? Kita terharu melihat ada orang tidak makan, kita bagi-bagi makanan. Bulan puasa kita dermawan semua, betul nggak? Ya, ada tangga yang dapurnya nggak masak saja. Setelah tahu dia nggak punya nasi, nggak punya beras, kita bisa nangis, ya Allah kesian banget. Masa nggak masak pul dari pagi, nggak punya beras, ya Allah nih ambil sana kirim nih 2 kilo, nih uangnya 10.000. Kok dermawan banget, peduli banget sih. Dalam keadaan kita berpuasa, coba kita perhatikan orang puasa lapar nggak? Dahaga nggak? Lelah nggak? Tapi kenapa setiap malam dia bisa melakukan sholat sunnah 21 rakaat, dan setelah itu baca Quran sampai jam 12 malam tadarus, betul? Nah, setelah selesai puasa masuk Syawal, sanggup nggak sholat setiap malam 21 rakaat? Sanggup nggak baca Quran sampai jam 12 malam? Itu kaidahnya, ketika nafsu ditindas, maka rohani kita akan bangkit. Ketika kita menindas jasad kita, maka rohani kita akan bangkit. Tetapi ketika kita memanjakan jasad kita, maka rohani akan menjadi loyo, akan menjadi lunglai. Itulah mananya. Dan nanti ini sebentar lagi kita akan masuk hutan, kholwat 40 hari di hutan, ya, dengan berpuasa untuk menindas jasad kita ini supaya nanti rohani kita menjadi bangkit lagi. Itulah salah satu metode untuk menaklukkan hawa nafsu.